Selamat malam teman-teman semuanya, kembali lagi dengan saya Bian Wardana. Dan pada kesempatan kali ini kita akan diskusi lagi ya teman-teman. Jadi kemarin banyak banget yang request di Instagramku karena aku udah sering banget bikin konten YouTube, tapi mungkin beberapa pembahasan kurang relate sama teman-teman yang sebelumnya, mohon maaf. Dan buat teman-teman yang baru join di channel YouTubeku, perkenalkan nama aku Bian Wardana. Saat ini saya baru peralihan ya teman-teman, jadi dari siswa SMA ke masa perkuliahan. Jadi saya biasanya sharing mengenai pengalamanku. Aku adalah seorang organisator yang dulu sangat aktif di masa-masa SMA. Sampai sekarang aku juga sering ikut di beberapa kompetisi dan juga perlombaan. Apalagi aku juga sebagai duta wisata di kabupatenku, di daerahku gitu. Jadi aku ada beberapa pengalaman yang mungkin aku bisa bagikan ke teman-teman semuanya. Jadi kalau bisa dibilang, aku biasanya share konten di Instagram dan juga di YouTube itu mengenai pengembangan diri atau self improvement. Yang mana aku juga sering baca-baca buku dan juga membagikan pengalamanku selama membaca buku di YouTube dan juga di Instagram. Nah, oke. Jadi kemarin banyak banget yang teman-teman tanya mengenai gimana caranya aku bagi waktu. Dan saat ini teman-teman, karena aku ada satu goals yang mana udah lama sebenarnya aku pengen bangun di dalam diriku, yaitu adalah convert dari my experience, dari my skill organization, convert to business. Dalam artian aku udah ngerasa cukup nih di organisasi. Aku pengen rasanya peralihan gitu dari skill-skillku yang ada di organisasi ini, pengen aku convert ke arah bisnis atau ke arah profit gitu ya. Dan aku ngerasa teman-teman gimana caranya aku bisa fokus di kegiatan convert to business itu. Salah satunya saat ini aku juga baru join di salah satu lembaga dan juga pihak swasta yang ya pokoknya aku di situ memegang full akun sosial media, bisa dibilang sebagai aku head content analyst atau HCA-nya di salah satu perusahaan tersebut. Dan aku ngerasa bahwa sekarang aku udah mulai harus belajar gimana caranya market produk di arah sosial media gitu. Dan kemarin aku juga bikin post bahwasanya aku sekarang udah bisa dibilang lumayan pegang banyak akun. Untuk orang aku sendiri itu bisa pegang sekitar 12 akun Instagram, yang mana disitu banyak banget komentar dan juga tanggapan dari teman-teman, apakah ini beneran satu orang bisa pegang 12 akun, gimana cara bagi waktunya, apakah nanti aku sampai nggak makan, nggak mandi, nggak beraktivitas dan lain sebagainya. Tapi aku ngerasa gini teman-teman, jadi kemarin ada juga satu pertanyaan yang menurutku akan aku bahas khusus di konten ini, yaitu adalah gimana caranya kita menyeimbangkan antara kegiatan di luar, yaitu pekerjaan, sekolah terutama, dan juga di beberapa kegiatan organisasi. Oke, mungkin teman-teman bisa, sebelum nonton video ini secara lengkap ya, teman-teman bisa mampir di videoku yang sebelumnya mengenai kesalahanku pas masa SMA, karena di situ aku breakdown kesalahanku yang aku mungkin agak kecewa saat ini, tapi udah ngerasa damai lah ya. Karena dulu aku nggak tahu akan hal tersebut, jadi teman-teman bisa belajar sebelumnya dari video ini, yaitu adalah di aku sharing mengenai masa-masa SMA aku yang ada beberapa kesalahan yang perlu diperbaiki gitu. Dan jadi teman-teman, gimana caranya aku bagi waktu di kehidupan sosialku. Dan terutama kemarin aku juga dikasih kesempatan untuk menjadi narasumber khususnya mengenai memaksimalkan masa SMA dan juga berkarir di dunia digital seperti itu. Dan aku bisa highlight ya teman-teman, kebetulan aku dulu juga di sekolah pernah menjadi ketua Paskib dan ketua organisasi kepelajaran di luar sekolah, yang mana disitu menuntut aku banget harus gimana caranya aku bisa manage waktu gitu, menyeimbangkan antara prestasi di akademik ataupun prestasi di non akademik. Habis itu gimana caranya aku bisa menyeimbangkan hal-hal tersebut dengan kegiatan dan juga pekerjaan-pekerjaan yang lainnya, seperti bikin konten di Instagram dan juga di YouTube seperti ini. Dan bisa aku katakan teman-teman, aku ada beberapa tips yang mungkin bisa teman-teman terapkan, bisa teman-teman internalisasi di dalam diri pribadinya teman-teman. Oke, kita masuk yang pertama, yaitu adalah aku biasa menerapkan dengan metode teknik, yaitu adalah golden period, yang mana bisa aku gambarkan secara singkatnya gini teman-teman. Pas aku menjabat sebagai ketua organisasi, khususnya di sekolah ya, katakanlah sebagai ketua Paskib ataupun ketua OSIS, aku bisa lihat di situ ya teman-teman. Pas aku jabatan kan dalam artian 1 tahun, aku harus bisa breakdown 1 tahun itu aku mau ngapain aja. Apakah aku harus intensif di bulan-bulan pertama, bulan-bulan awal, atau aku harus maksimal di bulan-bulan yang terakhir. Karena aku ada perhitungan gini ya teman-teman, di dalam waktu 1 tahun ini aku harus achieve ataupun harus mencapai apa aja. Katakanlah di tahun ini aku harus yang pertama jadi ketua OSIS atau ketua Paskib lah, ketua Paskib yang realistis ya, ketua Paskib. Habis itu aku juga mau jadi duta wisata di daerahku di Kabupaten Klaten. Habis itu aku juga mau memaksimalkan potensi yang ada di sosial mediaku, contohnya di Instagram dan juga di YouTube. Aku juga harus fokus persiapan buat kelas 12 yang mana harus milih universitas untuk melanjutkan pendidikan di jenjang yang lebih tinggi gitu.
Aku harus bagi apakah di bulan-bulan pertama sampai bulan ketiga itu aku harus fokus apa, apakah aku harus fokus di organisasi dulu. Jadi teman-teman, dulu triknya adalah kita kan 12 bulan itu ada 12 bulan, maaf, 1 tahun itu ada 12 bulan. Jadi golden period itu menerapkan aku pembagiannya adalah per kuartal atau per 3 bulan sekali. Jadi misal hitungannya dari bulan Januari sampai bulan Maret, itu 3 bulan, Januari, Februari, Maret, aku harus fokus ke arah mana? Aku harus fokus di organisasinya 80% atau di bidang akademiknya 80%, atau aku harus cari lomba di luar sekolah 80% gitu. Dan aku bisa katakan teman-teman gimana caranya aku agar bisa sedikit menyeimbangkan, yaitu adalah ini. Aku bisa cerita bahwa dulu pas bulan September, Oktober, November, 3 bulan ini aku bener-bener fokus untuk ikut kompetisi dan juga lomba. Terbukti, mungkin teman-teman bisa scroll di Instagramku ya, di 3 bulan ini aku lumayan banyak banget ikut beberapa kompetisi dan juga di lomba. Alhamdulillahnya dapat pengalaman dan juga beberapa hasil yang memuaskan di 3 bulan ini mengenai lomba. Dan di posisi 3 bulan ini teman-teman, aku bener-bener maksimalkan lomba di tingkat sampai dengan 70%. Dan 30%-nya untuk apa? 30% sisanya itu ya untuk kehidupan sehari-hari, untuk menjaga akademik di sekolah, habis itu ikut organisasi, dan juga kehidupan sosial. Tapi aku fokuskan 3 bulan ini bener-bener untuk di kegiatan lomba, ikut lomba dan juga kompetisi. Dan selanjutnya, tadi kan September, Oktober, November ya. Habis itu Desember, aku harus mulai bisa peralihan dulu untuk refresh dan juga jaga di bidang akademik. Mungkin aku harus belajar di 1 bulan tersebut. Dan juga nanti di 3 bulan berikutnya aku harus raih apa? Apakah aku harus fokus di organisasi dulu? Jadi pembagianku itu kayak gitu teman-teman, nggak ada namanya dalam semua waktu aku harus maksimal banget di semua hal, karena itu aku ngerasa sangat nggak mungkin dan mustahil banget gitu. Dalam semua waktu aku harus bisa fokus di banyak hal sekaligus. Jadi aku biasanya pakai golden period ini itu untuk memaksimalkan dalam waktu-waktu tertentu. Mungkin 2 minggu pertama aku mau fokusnya di bidang akademik dulu. Habis itu minggu-minggu berikutnya aku harus fokus untuk ngurusin organisasi, semua program kerja dilaksanain. Di situ juga sambil planning beberapa kompetisi dan membangun personal branding. Jadi tergantung sih ya teman-teman, ini bisa, yang penting adalah maksimalkan waktu dan juga disiplin terhadap waktu yang kita miliki seperti itu. Dan tadi udah ada kita bahas golden period yang pertama. Yang kedua adalah teman-teman harus masuk yang kedua, yaitu adalah teman-teman harus punya minimal 1 hari itu punya waktu untuk fokus. Dalam artian gini, mungkin teman-teman nggak ada salahnya ya teman-teman setiap hari main, habis itu nongkrong hangout bareng teman-teman. Tapi aku setiap hari juga harus ada waktu untuk fokus terhadap diri sendiri. Dalam artian misal gini, aku biasa record video dan juga bangun tidur itu misal gini jam 2 pagi, setiap jam 2 atau jam 3 pagi. Dan aku ngerasa di waktu-waktu ini, jam-jam ini tuh adalah jam-jamku untuk fokus terhadap apa yang ingin aku kerjakan. Dalam artian, kalian juga harus punya waktu untuk diri sendiri. Kalau orang sekarang nyebutnya kayak me time, ya me time seperti itu. Tapi aku yakin setiap orang punya waktu untuk fokus. Karena apa? Karena ketika nanti teman-teman siang ya misalnya aku siang itu main bareng teman-temanku, aku ngerasa bahwa di waktu-waktu siang tersebut aku nggak bisa namanya fokus terhadap apa yang aku kerjakan. Ya memang sih, mungkin kita walaupun belajar nongkrong sama teman sambil belajar, tapi di situ aku bisa menyimpulkan bahwa di situ walaupun kita belajar tapi kita belum sepenuhnya fokus. Aku merasa bahwa aku punya titik fokus tertentu itu di jam-jam ini atau pas aku lagi sendirian. Itulah mengapa aku setiap hari hampir menyempatkan waktu 1-2 jam untuk bener-bener fokus intens ngerjain kerjaanku gitu. Jadi nggak harus waktu lama-lama, apakah harus 5 jam, 6 jam, enggak. Jadi menurutku setiap hari itu udah harus konsisten, mungkin 1-2 jam untuk fokus. Entah belajarmu di bidang akademik atau belajar sekedar, aku biasanya juga fokus untuk mendengarkan podcast atau lihat-lihat video YouTube mengenai pengembangan diri gitu. Ya intinya adalah gimana caranya kita bisa meluangkan waktu untuk fokus. Jadi tadi yang pertama pakai golden period, yang kedua teman-teman harus bisa menyempatkan waktu untuk fokus, dan yang ketiga jangan lupa teman-teman harus manage dengan baik dengan beberapa tools atau beberapa aplikasi yang udah pernah aku spill di Instagram. Contohnya apa? Contohnya adalah yang pertama ada namanya Google Task. Nah, yang ini Google Task ini namanya. Aku biasa pakai Google Task ini buat nyatet pekerjaanku sama bikin habit. Aku jadi ada beberapa list habit yang setiap hari aku kerjakan, harus aku kerjakan. Jadi hitungannya adalah jam
jam 12 malam sampai jam 12 malam berikutnya. Aku harus bener-bener penuhi semua habit dan juga tugas-tugasku ini, dan harus disiplin. Karena apa? Karena udah aku planning juga di jadwalku pribadi dipakai Google Calendar ini. Setiap tanggal udah aku harus planning, di tanggal ini sampai tanggal ini aku harus fokus di mana, di tanggal ini ada event apa, habis itu di tanggal-tanggal ini apakah harus luang atau di prepare untuk kegiatan apa gitu. Jadi ini juga harus ada skill tertentu. Mungkin teman-teman harus mulai disiplin untuk ngisi-ngisi kayak gini, karena aku juga membangun habit mengenai scheduling dan juga disiplinitas kayak gini itu juga lumayan lama. Aku udah mulai membangun ini dari kelas 1 SMA, dan bisa dibilang akhir-akhir ini di kelas 12 aku bisa bener-bener disiplin dan juga fokus terhadap habitku pribadi. Jadi silahkan tanamkan tanggung jawab di dalam dirinya teman-teman, gimana caranya nanti bagi waktu kegiatan dan juga menyeimbangkan segala hal yang ada di hidup ya teman-teman. Aku pakai 3 trik tadi, cukup 3 ya. Yang pertama adalah golden period atau masa-masa emas. Teman-teman harus fokus di bidang yang mana. Yang kedua adalah teman-teman harus fokus, teman-teman harus meluangkan waktu untuk fokus, entah 1-2 jam aja menurutku udah cukup. Dan yang ketiga adalah teman-teman scheduling atau management plan dengan sangat baik. Harus seperti itu. Dan ini semua adalah kumpulan ataupun pengalaman dari jam terbangku pribadi yang mana dilatih hampir setiap hari. Jadi jangan kaget misalnya teman-teman pas baru awal buat memulai bener-bener kaget dan juga kaku atau masih bingung gitu. Ya itu namanya proses gitu. Dan aku pun bangun ini semua nggak instan. Ada waktu-waktu aku males dan juga nggak disiplin. Tapi aku juga biasanya evaluasi pas waktu-waktu fokusku jam segini. Karena di sini kan nggak ada distraksi ya pas kayak gini, nggak ada gangguan dari teman-teman, nggak ada gangguan dari hal-hal luar yang bisa menyebabkan kita terdistraksi atau rasanya nggak fokus. Oke? Jadi itu aja pembahasan kali ini. Mungkin semoga relate dengan teman-teman yang kemarin banyak banget request gimana caranya aku menyeimbangkan segala hal dalam kehidupanku, entah pas bangun personal branding, entah pas ikut kompetisi, ikut kegiatan di sini, ikut seminar, atau ikut kegiatan lain bareng teman, atau pas kerja dan lain sebagainya. Dan aku yakin semuanya akan bisa maksimal ketika teman-teman satu kali lagi fokus. Oke? Jadi banyak orang di luar sana yang ngasih tahu kita bahwasanya kenapa kita harus fokus, dan aku udah ngerasain hal tersebut dan tahu gimana rasanya kita bisa fokus. Oke? Sekian video kali ini. Buat teman-teman yang belum klik subscribe, silahkan klik dulu tombol subscribe dan juga follow Instagramku di @apianwa, atau klik link di bawah, atau aku juga punya beberapa akun lagi, contohnya Apianwa dan juga Apiandev. Apiandev terkhusus untuk waktuku share mengenai kegiatan pembelajaran gitu. Sekian video kali ini, saya Apian Putra Wardana. Apabila ada kesalahan tolong dimaafkan. Kita sama-sama masih belajar, dan aku yakin juga belum cukup ilmunya untuk merasa bahwa aku lebih tinggi dari teman-teman. Oke, sekian video kali ini, sampai jumpa di video yang selanjutnya. Awas semuanya.